Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Rimaja Pandia, Fahmi Faslan, Haris Firmansyah, Timothy Brando Latupeirisa, Muhammad Aksal Rambe, Indra Juliansyah NST, Dahliani, kami akan menjelaskan perkembangan sistem dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat atau dipertimbangkan oleh pemrogram yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis pada sebuah program. Dengan kata lain, arsitektur komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi komponen-komponen komputer. Konsep dasar arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja, dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Tingkatan dalam arsitektur komputer. Ini adalah unit-unit dasar yang terdapat dalam semua sistem komputer. 1. CPU, Central Processing Unit, yang mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. 2. Unit input, memasukkan data ke dalam primary storage. 3. Secondary storage, penyimpanan sekunder, menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. 4. Unit output, mencatat hasil pengolahan. Ini adalah contoh atribut arsitektural. 1. Set instruksi. 2. Representasi data atau jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan jenis data, misal bilangan, karakter, dan lain-lain. 3. Mekanisme input-output I/O. 4. Teknik pengalamatan memori. Model-model komputasi arsitektur komputer. 1. SSID, yang merupakan singkatan dari Single Instruction, Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. 2. SIMD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction, Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. 3. MISD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction, Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. 4. MIMD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction, Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Dengan kata lain, organisasi komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Evolusi dan perkembangan komputer. Saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tetapi, sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi dalam sejarah komputer, yaitu 1. Generasi pertama, tahun 1944 sampai tahun 1959, tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara, vacuum tube, digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah, dan mudah menyalurkan panas. 2. Generasi kedua, tahun 1960 sampai tahun 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal.
3. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai tahun 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor, akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. 4. Generasi keempat, 1975 sekarang. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC, personal computer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini, serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium I, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. 5. Generasi kelima, sekarang, masa depan. Generasi kelima dalam sejarah evolusi komputer merupakan komputer impian masa depan. Ia diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Komputer ini juga mempunyai ingatan yang amat besar sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan. Unit pemrosesan pusat juga dapat berfungsi sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian tersendiri, merespon keadaan sekeliling melalui penglihatan yang bijak dalam mengambil sesuatu keputusan bebas dari pemikiran manusia yang disebut sebagai artificial intelligence. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Interrupt atau interupsi. Interrupt adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani interrupt tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interrupt disebut interrupt service routine. Analoginya adalah sebagai berikut, seseorang sedang mengetik laporan, mendadak telepon berdering dan menginterupsi orang tersebut sehingga menghentikan pekerjaan mengetik dan mengangkat telepon. Setelah pembicaraan telepon yang dalam hal ini adalah merupakan analogi dari interrupt service routine selesai maka orang tersebut kembali bekerja. Aritmatika komputer atau sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis atau base radix yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu, desimal atau basis 10, biner atau basis 2, oktal atau basis 8, dan heksadesimal atau basis 16. Set interupsi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia.